Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pion Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu lagi yang sedang viral. Dan semoga apa yang kita bahas ini teman-teman dapat petik manfaatnya. Oke nih Feb, apa yang ingin kita bahas? Sekarang tuh jadi masalah ya Pak, dan lagi rame lagi nih dibicarain. Mungkin ini masalah lama banget, dan mungkin dari zaman Bapak sampai zaman anak Bapak, zaman saya dan kawan-kawannya gitu kan ya. Itu tuh tentang manipulasi nilai. Jadi ada puluhan siswa di Depok yang nilainya dimanipulasi sekolah agar anak ini bisa masuk sekolah negeri. Yang mau saya tanyain ya Pak ya, ini kan bahasanya tuh kan siswa ya Pak ya. Nah, kita mengajarkan ke siswa nih untuk jujur dengan apapun itu, kayak guru selalu ngomong kayak, ibu nggak perlu deh dengan nilainya asalkan kalian jujur dan bla 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 bla. Tapi kenapa ada masalah ini bisa muncul? Sedangkan bahasanya ya kita tuh sebagai pendidik harus ikut lah bahasa sama apa yang kita omongin kan. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Nah, ini Feb yang menjadi masalah utama di negeri ini, yaitu kejujuran. Saya juga nggak tahu kenapa ya, hal seperti ini saya temui juga di awal-awal saya mendirikan sekolah Vicar School. Jadi pada suatu saat saya ketemu orang tua murid yang di awal saya sudah memberitahukan kepada beliau bahwa di Vicar ketika anak itu tidak lulus, maka anak tersebut harus mengulang. Jadi nggak bisa saya luluskan. Karena ini adalah peraturan sekolah. Saya nggak akan membantu macam-macam kepada setiap anak di Vicar School. Awalnya si orang tua tersebut itu setuju dengan konsep sekolah kita. Bahwa kejujuran adalah hal yang utama. Nah ternyata ketika anaknya dinyatakan tidak lulus, orang tua ini berubah pikiran. Malahan menyalahkan saya. Kenapa Pak Doni? Kok anak saya nggak lulus? Saya sudah bilang ke anak ibu bahwa jangan kita sekali-sekali berharap kunci jawaban pas ujian. Kita harus belajar. Kita harus berupaya. Agar apa? Agar anak-anak ini belajar gitu. Untuk mencintai proses. Bukan mencintai hasilnya. Yaitu berupa nilai atau kelulusan. Nah, si anak ini ketika saya beritahukan, ya dia bilang, ya Pak, saya akan belajar, saya akan berusaha. Nah, tetapi pada kenyataannya, pas waktunya ujian, anak ini masih saja gitu menanyakan kepada saya, Pak Doni punya nggak kunci jawaban? Ya saya bilang, ya saya nggak punya lah. Saya kan dari awal sudah bilang gitu kepada mereka, bahwa yang menjadi goal kita itu bukan kamu lulus atau tidaknya. Yang penting kamu mau berusaha nggak? Kamu mau belajar nggak? Jadi ketika kamu nggak lulus pun, nggak masalah. Kita bisa mengulang lagi. Jadi di negeri ini hal yang konyolnya, kita membenci yang namanya kegagalan. Orang gagal itu disebut aib. Padahal yang namanya kegagalan adalah satu paket ya, dengan kesuksesan. Sekarang saya tanya deh ke kamu ya, memang ada orang sukses yang sebelumnya nggak pernah gagal? Nggak ada. Pasti nggak ada ya? Nggak. Pasti setiap orang sukses itu pernah mencicipi yang namanya kegagalan. Tetapi di negeri ini itu dianggap aib. Kayaknya orang gagal itu hina banget gitu. Kalau hal ini kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, bahwa kegagalan adalah aib, bagaimana anak-anak didik kita ini bisa bersikap jujur? Mereka pasti akan menghalalkan segala cara. Nah, apalagi tadi kamu bilang ya, pihak sekolah terlibat gitu untuk memanipulasi nilai. Bagaimana kita berharap ya, negeri kita ini bisa bebas dari koruptor, kalau sejak mereka kecil kita sudah ajarkan ketidakjujuran. Itu, Feb. Tapi ngomongin soal ketidakjujuran juga ya Pak ya, ataupun manipulasi nilai gitu ya. Ini kan udah ada sejak zaman dahulu ya Pak ya. Sejak zaman Bapak juga udah ada. Bahkan zaman Bukan saya kita juga. sejaman. Enggak dong. Maaf banget. Serius udah jauh. Maaf ya.
Maaf ya, jangan sosokan saya muda deh. Maaf ya, jangan sosokan kamu bapak muda. Saya muda. Maaf. Maksudnya jangan sosokan bapak muda. Lanjut. Pokoknya gitu. Ya, pokoknya jangan sosokan bapak muda ya. Pokoknya zaman saya tuh, kalau zaman saya itu adanya tuh kayak beli kursi, Pak. Bukan itu sama-sama suatu hal yang ketidakjujuran juga dan dilakukan oleh pihak sekolah. Ya itu, kalau saya sih melihatnya bahwa yang namanya sekolah sebagai lembaga pendidikan itu seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak kita itu dididik tentang kejujuran. Bukan sebaliknya gitu. Malah sekolah mengajarkan ketidakjujuran. Jadi bagaimana mereka bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang jujur kalau tidak pernah diajarkan. Nah, di sini Pep, yang menjadi masalah utamanya. Sekolah ini hanya fungsinya sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan akademis saja, bukan pendidikan karakter. Seharusnya pendidikan akademis dan pendidikan karakter itu harus satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Karena sekolah ini kan tempat di mana anak-anak kita ini menuntut ilmu. Nah, tetapi ketika anak-anak kita ini sekolah, mereka seperti berat sebelah gitu. Hanya diajarkan tentang pendidikan akademis. Dan pendidikan akademisnya juga mereka diajarkan hanya untuk mengejar nilai, bukan mengejar proses. Ya makanya nggak heran gitu ya, kalau misalnya banyak anak-anak yang mereka tuh menyontek lah, mereka mencari kunci jawaban lah, mereka berusaha bagaimana caranya biar nilainya bagus lah, tapi tanpa mereka mau berusaha. Nah, disinilah seharusnya pihak sekolah itu harus mengajarkan berkaitan dengan nilai-nilai proses. Itu lebih dicintai dibandingkan hasil. Nah, ini Feb yang makanya saya selalu ngenes gitu ya, kalau melihat bahwa praktek-praktek ketidakjujuran ini dimulai dari sekolah. Tapi bukannya nggak jujur ya, Pak ya? Kalau misalkan, misalkan nih, kalau masuk kuliah di Indonesia, itu kan ada ujiannya gitu. Jadi ujian ya, masuk. Ya susah lah untuk kita curang gitu. Tapi untuk dari SD ke SMP ataupun SMP ke SMA gitu kan ya, kayak sekolah-sekolahan yang favorit, pasti ngelihat anak tuh dari nilainya ini, Pak. Sedangkan setiap orang tua kan berharap untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit dong pastinya, agar dapat lingkungan yang bagus lah, atau agar anak bisa semangat belajar kah. Nah, itu maksud saya tuh kayak gimana ya? Ini tuh bisa kita mulai dari mana sih sebenarnya? Saya ingin tanya dulu nih sama kamu, apa sih definisinya sekolah favorit? Kalau yang ada di benak, mungkin di benak banyak orang termasuk saya kali ya, sekolah favorit itu sekolah tempat anak-anak pinter gitu. Sekolah tempat anak-anak yang pintar, yang ikut olimpiade, yang rajin belajarnya, yang gitu-gitu. Jadinya kalau misalkan mereka ataupun saya ataupun siapapun itu nanti memasukkan anak ke sekolah itu, bisa jadi anaknya dari mungkin yang malas belajar, terus nggak temennya, temen gue ini ya ikut olimpiade ya gitu-gitu. Jadi semangat belajarnya kayak gitu. Kalau yang saya tangkap dari apa yang kamu ucapkan, definisi orang pintar itu hanya dalam sisi pendidikan akademisnya saja. Betul sih. Padahal setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bukan hanya di sisi pendidikan akademisnya saja. Bagaimana anak-anak yang kuatnya di bidang seni misalnya. Bagaimana anak-anak yang kuatnya di bidang olahraga. Mereka kan juga patut dihargai kepintarannya. Kalau anak-anak hanya dinilai dari pendidikan akademisnya saja, ya wajar. Di negeri kita ini sulit gitu, melihat anak-anak yang memiliki prestasi tingkat dunia. Paling olimpiade saja gitu. Padahal olimpiade ini sesuatu hal yang remeh-temeh kalau menurut saya. Karena apa? Karena mereka berhasil misalnya mendapatkan medali emas di olimpiade. Itu bukan dikarenakan sistem dari sekolahnya. Karena mereka memang dipersiapkan untuk menghadapi olimpiade. Jadi jangan kita beranggapan bahwa sistem sekolah lah yang membuat anak-anak kita ini bisa juara olimpiade. Mereka ini dipilih, anak-anak yang pinter di sisi akademisnya, kemudian mereka dikarantina.
Agar apa? Agar mereka siap menghadapi Olimpiade. Jadi bukan karena sistem sekolahnya. Terus sekolahnya ngaku-ngaku gitu. Bahwa anak-anak didiknya ini juara Olimpiade itu akibat sistem sekolahnya. Padahal mereka yang milih anak-anak yang pintar-pintar saja gitu. Yang di sisi akademisnya ya. Jadi nggak heran. Makanya anak-anak tersebut bisa juara Olimpiade. Nah seharusnya orang tua itu sadar. Dia harus mencari tahu nih anak saya ini kecerdasannya di bidang apa. Bukan dilihat sekolahnya dulu. Karena ketika kita belum tahu kecerdasan anak kita ini di bidang apa, kita bisa salah kaprah dalam menyekolahkan anak. Seharusnya orang tua, dia mau mengobservasi anak-anaknya. Apa sih yang menjadi strength anak saya? Setelah dia tahu, baru dia cari sekolah yang cocok untuk anaknya. Nah, kalau misalnya orang tua nggak mau pusing, nggak mau susah, gue nggak ada waktu lah untuk observasi anak saya kan sibuk kerja. Orang tua kan tugasnya mencari nafkah, jadi nggak ada waktu untuk mendidik anak saya. Ya makanya nggak heran gitu kalau anak-anaknya itu sulit berprestasi. Karena orang tuanya nggak peduli. Jadi disinilah para orang tua gitu saya himbau. Ayo, kita harus menjadi orang tua yang bijaksana. Kita nggak bisa menjadi orang tua yang bijak sini. Maksudnya apa? Kita selalu merasa sebagai orang tua itu kita tahu segalanya. Kita nggak mau belajar menjadi orang tua. Makanya nggak heran, anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang prestasinya itu stagnan. Nggak bisa berkembang. Karena dia nggak mau berupaya gitu. Nah, jadi di situ, Feb. Jadi kalau menurut saya, ini tugas para orang tua.